Kita untuk maju, menggapai bahagia, dimulai dari kita. Like angel, Herod selalu menjadi sobat sejatimu. Hai Virgo, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan kali ini adalah Angel's Message untuk kalian, bacaan di hari Rabu. Kalau yang belum nonton bacaan bulanan itu di hari Minggu kemarin, dan hari Seninnya itu adalah bacaan mingguan seminggu ini gitu. Saya tahu banget kalau banyak hal luar biasa, kita sebut aja luar biasa yang terjadi di kehidupan Virgo. Baik itu mungkin membuat Virgonya bersedih atau galau atau apa, tapi saya mau bilang nggak usah galau ya. Ya, yang penting kita jalani hidup dengan sebaik-baiknya aja Virgo ya. Oke, so Angel's Guide ini mungkin bisa menjadi pesan yang membuat kalian lebih kuat. Semoga, itu harapan saya. Coba kita buka pesannya apa? Raise your vibration. Naikkan vibrasi kalian. Vibrasi tentang apa nih? Tentu saja vibrasi yang positif. Untuk kalian para Virgo yang memang saat ini sedang berada di keadaan yang tidak baik-baik aja, nggak usah bersedih ya. Kalian nggak sendiri gitu. Banyak Virgo-Virgo lain, kalian bisa cek di kolom komentar di setiap video Virgo yang juga mengalami hal yang mungkin membuat sedih, membuat galau dan lain sebagainya. Tapi Angel's Guide Oracle Card kali ini pesannya luar biasa. Kita tidak bisa berada terus-menerus di keadaan yang terpuruk. Kita tidak bisa terus-menerus galau, sedih dan lain sebagainya sementara hidup terus berlanjut, ya kan? So, satu-satunya jalan yang bisa kita lakukan adalah senantiasa menjaga vibrasi energi positif di dalam kehidupan kita menjadi lebih tinggi dan selalu memberi kekuatan ke dalam kehidupan kita, ke dalam diri kita secara emosional maupun praktikal. Oke, so ini pesannya. Pesannya saya taruh aja di situ, saya buka tarotnya. What's going on dengan pesan tersebut? Ada apa gerangan? Kenapa pesannya yang muncul seperti itu ya Virgo ya? Aduh, berat ya Virgo, dimengerti. Dimengerti, seriously dimengerti. Oke, so dan kalian perlu tahu bukan cuma Virgo aja ya yang berat, beberapa zodiak juga berat karena saya membaca pesan-pesan ke DM saya, tapi itu bukan subscriber ya, jadi teman-teman saya di dunia nyata yang kasih pesan gitu. Oke, ada Six of Pentacles. Banyak yang akan datang ke dalam kehidupan Virgo sebagai sebuah pemberian dari semesta kepada kalian. Bahkan yang baru pun datang, kabar yang mungkin kalian tunggu baru, tapi bisa juga itu hanya sebagai kabar angin gitu ya. Nah, lo dua udah, tapi dua-duanya bagus. Four of Wands dan the Strength, kekuatan, bagus juga itu. Jadi pesannya nggak sembarangan tuh, di bawahnya juga ini, tapi nggak saya ambil yang mau diambil aja ya. Itu tadi di bawah. Okay, which one? This one. King of Swords. King of Swords. Kemudian Two of Wands terbalik. Oke. Satu lagi Two of Cups terbalik. Ya. Walaupun pesannya memang bagus, tapi memang ada
beberapa hal yang perlu Virgo perhatikan. Yang pertama, ada banyak yang akan datang ke dalam kehidupan Virgo sebagai pemberian dari Sang Pencipta melalui semesta. Tapi karena Six of Wands juga bicara tentang memberi, tentu saja ini harus didahului oleh si Virgo itu sendiri. Berikan, and then kalian akan mendapatkan karma baliknya, seperti itu. So, banyak juga pengeluaran yang akan kalian keluarkan di dalam kehidupan kalian, tapi itu untuk kebaikan. Saya nggak ngomong tentang materi aja, tapi bisa juga tentang effort kalian, usaha kalian, apapun itu yang memang harus kalian lakukan, karena memang situasinya belum benar-benar baik-baik saja. Bahkan untuk sebagian Virgo mungkin terasa berat karena beberapa hal belum selesai, karena beberapa hal belum bisa kalian anggap itu sebagai ending dari apa yang kalian inginkan, atau kalian menginginkan sesuatu dan belum mendapatkan, tapi ada gantinya sebagai karma baik yang sudah kalian lakukan selama ini Virgo. But it's okay. Tambahannya coba saya lihat pakai kartu yang ini. Nine of Wands-nya terbalik. Beberapa Virgo memang ada sedikit terlupa untuk mengantisipasi keadaan gitu. Jadi kayak merasa baik-baik aja, tapi setelah itu boom, terjadi sesuatu, and then langsung ya kok begini, seandainya kemarin bersiap-siap, seandainya kemarin mengantisipasi dan lain sebagainya. Itu mungkin yang dipikirkan oleh si Virgo. Tapi sekali lagi Virgo, it doesn't matter, nggak apa-apa kalaupun kalian, ya namanya manusia, keskip gitu kan, terlupa, it's okay. Masih saja karma berlangsung, jadi buatlah selalu karma baik gitu. Kalaupun itu lupa kalian antisipasi, ya sekarang kan nggak ada salahnya ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya telat gitu, nggak ada. Oke. Kemudian ia bakalan ada kabar yang datang, hopefully itu adalah kabar baik, itu kabar baru, sesuatu hal yang baru, orang baru memberi kabar bisa, tapi bisa juga berupa kabar angin ya, jadi cuma sambil lalu aja. Terus kalau Virgo bertanya, beneran nggak sih gitu ya? Belum tentu benar sih, ada Seven of Wands di sini, benar Seven of Wands. Jadi ya belum tentu benar sih. Jadi kalau ada apapun yang berkabar kepada kalian, ya tampung aja dulu, lihat-lihat aja. Siapa tahu itu memang bagus untuk diamati, tapi siap-siap, itu yang penting ya, siap-siap untuk kabar apapun yang datang, kabar baik, kabar buruk, kabar setengah baik, kabar setengah buruk ya, pokoknya apapun itu dicermati aja dan diantisipasi. Nih kalau kayak gini nanti ujungnya kemana gitu kan, Virgo yang tahu ya, karena ini kan hidupnya Virgo. Kemudian ada Four of Wands, ada kemungkinan Virgo akan menjalani sebuah hal yang luar biasa baik yang seperti kalian inginkan. Ada misalnya jodoh yang datang, atau mendapatkan sebuah jalan di kehidupan di mana kalian akan menjalaninya sebaik-baiknya dan berbahagia. Makanya dipesanin sama Angel's Guide Oracle Card ini sebagai pesan yang sangat kuat. Kalau kalian ingin ada sebuah hal baru, jalan baru, jodoh atau apapun itu ya harus punya vibrasi yang positif, yang kuat dulu sebelum itu terjadi. Karena kalau masih low, masih di bawah gitu ya, masih belum bisa mengendalikan diri, julid, terpuruk dan lain sebagainya, itu juga nggak bakalan datang gitu. Hal baik itu akan datang saat kalian sudah mengerti bahwa hidup ini memang harus dijalani sebaik-baiknya apapun yang terjadi ya. Four of Cups-nya terbalik, so nggak ada lagi menunggu terlalu lama. Hal baik itu akan datang dalam waktu dekat. Ini timeless, jadi kalian boleh
catat ini kapan datangnya orang per orang akan berbeda. Tapi yang datang itu ya di kartu sebelumnya dan di kartu yang ini itu memang luar biasa baik. Ada permulaan, ada sebuah ada sebuah hal ya, mau jalan kek, mau kesempatan kek, itu yang diberikan sebagai sebuah permulaan. Jadi bukan tiba-tiba kayak rezeki nomplok gitu, enggak, tapi yang diberikan adalah awal ya, awal dari sesuatu hal yang baik gitu, dan penantian kalian akan berakhir. Oke, bagus sih. Kemudian the strength ya, ada di tengah ya, kartu di tengah juga selalu saya fokuskan, dan the strength di sini adalah tentang kekuatan hati Virgo menghadapi apapun yang sedang terjadi di kehidupan kalian saat ini. Bener-bener diliatin ya Virgo ya. Kekuatan itu tuh, kenapa saya bilang bener-bener diliatin? Ya harus konsen gitu, jangan teralihkan. Kan Virgo overthinking ya, saya juga Virgo jadi overthinking. Terus seringkali tuh teralihkan ininya apa ininya teralihkan pikirannya gitu. Saya ya contoh sih, saya pribadi aja ya, saya lagi scroll tentang sesuatu, terus tiba-tiba inget yang lain, terus tiba-tiba pindah topik gitu. Terus saya kira, ngapain saya mikirin yang ini, kan yang tadi aja belum selesai kayak gitu ya. Jadi benar-benar dikuatin ya hati kalian, mental kalian untuk fokus dengan hal-hal yang memang harus dilakukan dulu atau diselesaikan dulu atau dijalani dulu gitu. Jadi nggak langsung loncat-loncat gitu. Oke, well kemarin saya ketemu teman dan dia bilang, ya emang kamu hari lahir kamu itu yang membuat kamu tuh kalau punya pikiran tuh loncat-loncat ya. Ya juga ya, udah gitu Virgo pula gitu ya. Oke, so ini Four of Pentacles yang terbalik. So terutama dalam menghadapi mungkin masalah karir, keuangan, dan bisnis yang belum stabil ya, masih belum stabil. Virgo tetap kuat ya, karena ini terbalik, belum stabil. Tapi kalau yang saya lihat, ketidakstabilan itu justru harusnya membuat Virgo fokus gitu, jadi nggak terpecah gitu, jadi kayak nggak terpecah terus memikirkan hal lain padahal yang itu belum selesai. Jadi harus tetap fokus dengan apa yang harus dikerjakan, apa yang harus diselesaikan gitu. Makanya dibutuhkan apa, vibrasi yang tinggi secara positif. Dan kalau misalnya kalian merasa masih ada apa, hal-hal toksik, hal-hal negatif di dalam kehidupan kalian, ya mendingan suruh pergi aja, khusus sana pergi gitu ya. Oke, terus kalau kalian melihat mungkin di platform sosial media ada yang bilang, oh mandi pakai air garam, boleh silakan, monggo aja, itu bagus kok untuk kesehatan. Atau bawa garam. Kalau saya emang punya sih satu kantong isinya garam, ada di tas, selalu dibawa-bawa untuk menghalau hal-hal negatif ya. Katanya sih seperti itu ya, garam bisa menyerap hal negatif gitu, jadi nggak kena ke kita. Oh oke aja. Tapi kalau orang bilang apaan, nggak percaya gitu-gituan, ya nggak apa-apa juga. Saya sih tetap menghargai. Oke. So yang selanjutnya ada King of Wands. Walaupun mungkin Virgo masih berada di kebimbangan, masih berada di keadaan yang tidak menentu, tapi yakin dan percaya kalian mengerti keadaannya seperti apa, dan kalian bisa menjalani itu, bisa mengendalikan itu ya Virgo. And kartu yang menyertai kartu yang itu apa sih? The High Priestess di sini, right? The High Priestess, yep. Karena memang ini semesta yang kasih Virgo kesempatan untuk mendapatkan ini. Jadi kalau dibilang ujian gitu, kalau saya sih kalau ngelihat ujian terus kayak kita kan kalau bilang ujian, dulu aja waktu SMP saya pernah waktu ujian nasional tuh sampai sakit ke dokter, kata dokter ini mah gara-gara anaknya stres gitu. SMP loh.
Oke, ya, kalau kita menganggap itu ujian mungkin akan stres. Tapi kalau saya lihat di sini jangan dianggap sebagai ujian, tapi sebagai tantangan kehidupan aja. Selama kalian hidup, saya tanya, selama kalian hidup apakah kalian selalu bahagia, selalu senang, selalu mendapatkan apa yang kalian impikan? Kan enggak, ya kan? So hidup tuh seperti itu, jadi ya memang harus dijalani. Kalau masanya sedang happy, ya happy aja secukupnya. Kalau masanya lagi sebaliknya, ya juga hadapi aja semua itu dengan biasa-biasa aja, ya Virgo. Dan kartu yang selanjutnya, Two of Wands yang terbalik. Sebagian dari Virgo memang merasa ini jalannya agak miring ke kanan ke kiri ya, nggak berada di track yang benar. Kalau memang seperti itu Virgo, oke, balikin lagi ke track yang sesungguhnya, yang seharusnya, yang memang merupakan jalan hidup kalian atau apa bilangnya ya, takdir kalian gitu. Balik lagi. Soalnya gini, kalau kalian mau ambil jalan memutar bisa, tapi ntar balik lagi ke situ. So ngapain muter-muter? Udah, langsung aja di situ. Ya, Virgo. Oke, so yang masih mau dibacain selama selama saya bikin YouTube lah ya. Boleh tinggal beli super thanks aja, nanti saya bacain, jadi nggak tergantung hari ulang tahun juga ya. Nanti saya kasih tahu kapan saya bacainnya. Kan ada jadwalnya untuk Virgo, banyak banget ya. Virgo tuh ada hari Senin, kadang-kadang Minggu, Jumat juga kadang-kadang dapet, Rabu dapet ya kan Virgo ya. Jadi masih boleh kok. Ya zodiak lain juga saya perlakukan sama. Look, Five of Pentacles-nya terbalik. So sebenarnya memang ada Virgo yang agak menyimpang ke kanan dan ke kiri gitu, tapi itu juga nggak perlu dikhawatirkan segitunya, karena itu juga tidak terlalu membuat Virgonya akan terpuruk gitu. Masih tetap ada jalan, masih tetap ada hal-hal yang bisa kalian ambil sebagai hal yang baik gitu. Makanya tadi terus-menerus diulang oleh saya sih, membacakan si Angels Guide Oracle Card ini untuk selalu aware, untuk selalu fokus meningkatkan vibrasi yang tinggi, consciousness atau kesadaran yang tinggi untuk menghadapi masa-masa sulit ya. Virgo, Two of Cups yang terbalik selanjutnya, beberapa Virgo memang kehilangan kesempatan sebuah relasi, sebuah perjanjian, sebuah opsi dan lain sebagainya yang mungkin terjungkir balik saat ini ya. Saya mengerti ada yang seperti itu, dan it's okay Virgo, ini nggak apa-apa. Bukan berarti kalian nggak pantas. Kalau kalian merasa iya mungkin saya nggak pantas mendapatkan hal ini, jadi tidak ada gitu, atau pergi, atau akhirnya meninggalkan, nggak, kalian pantas mendapatkan kebahagiaan kalian Virgo. Ingat itu, bahwa semakin lama kalian berpikir sebaliknya, itu akan membuat kalian tambah sedih. Jadi tetap positive thinking bahwa kalian memang baik-baik saja gitu, hidupnya masih baik-baik saja. The Moon yang menyertai kartu Two of Cups di sini, memang ada hal yang kurang baik, tapi dari luar ya, bukan dari Virgo-nya yang datang ke kehidupan Virgo. Tapi buat saya ya nggak perlu segitunya dipikirin, justru harus lebih fokus Virgo, membuat hal-hal baik akan terus datang ke kehidupannya Virgo, apapun yang terjadi. Dan yang seperti saya bilang tadi, jangan bikin itu jadi kayak bikin kalian terpuruk Virgo, tapi justru lebih kuat lagi ya Virgo. Lanjut, beberapa kartu ini saya buka ya. Ini Oceanic Tarot, coba satu. Trust, King of Pentacle, trust, percaya aja. Yang terbaik sedang datang ke kehidupan Virgo, tapi memang jalannya seperti itu gitu ya, terutama karir, keuangan, dan bisnis. Activity Knight of Wands yang akan datang ke kalian itu banyak
hal yang saya bilang tadi baik, dan itu berhubungan dengan karma baik yang kalian lakukan. Jadi untuk Virgo-Virgo yang selama ini sudah melakukan karma baik, ya tunggu aja karma baliknya itu lagi datang cepet banget ke kehidupan Virgo. Walaupun ada sakit hati, ya ini kartu muncul melulu di bacaan. Three of Swords, ada pihak ketiga yang tadi ya, yang saya bilang tadi, membuat akhirnya Virgo kehilangan, ada yang berkomitmen dan meninggalkan, kehilangan karena memang ada pihak yang kurang baik ya. Kalau saya sih nggak ngelihat Virgonya, terutama kalau si Virgonya itu sudah selama ini baik gitu kan. Jadi emang ada pihak ketiga yang membuat si Virgonya sakit hati ya. Kalau di percintaan ini kan kayak orang ketiga, tapi kalau di general reading kayak gini, ini juga orang ketiga, tapi orang ketiga bukan percintaan, tapi orang ketiga yang ingin merebut kebahagiaan Virgo gitu sih. Gimana caranya, bukan tentang percintaan aja, tapi juga tentang hal lain. Oke, Virgo. Well, Virgo itu tadi bacaannya. Oh, masih mau yes or no ya? Masih mau yes or no. Oke, tanyakan satu hal aja. Satu hal aja, entah tentang apa ya. Dan jawabannya adalah yes, and ini adalah the star. Jawabannya yes, karena ini berlangsung untuk masa depan kalian. Jadi apapun yang terjadi ya wes dihadapi aja ya Virgo. Yang terakhir dari Monology Oracle Card sebagai pesan ya untuk kalian. Dan pesannya adalah what do you need to release, apa yang perlu dilepaskan. Tentu saja hal-hal buruk atau yang jelek-jelek yang harus dilepaskan ya. Ini pesannya. Pesannya kuat banget untuk bacaan kali ini. Dan saya bisa merasakan beberapa Virgo mengalami hal yang berat, tapi sekali lagi saya bilang bukan kalian sendiri ya. Jadi rame-rame barengan ya, barengan menghadapi hal yang berat di kehidupan. Dan jangan gagal fokus ya, tetap fokus pada hal-hal baik yang akan terjadi dan datang dengan cepat ke dalam kehidupan kalian, berupa karma baik yang kemarin-kemarin sudah kalian tabur, terus kembali lagi kepada kalian. Oke, so my dear Virgo, sekian saja bacaannya. Semoga ada yang bisa diambil dari situ. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love, and bye-bye.